Sejarah berdirinya Desa Nulyo dan masuknya umat Katolik di Nulyo. Kehidupan nenek moyang tempo dulu. Sekitar abad ke-17, masyarakat masih tinggal berkelompok-kelompok yang disebut Bakailongan. Masing-masing kelompok dipimpin oleh orang yang dituakan dengan sebutan talenga. Talenga ini punya kelebihan khusus atau keahlian tersendiri, yaitu dapat menafsirkan kapan datangnya musuh yang mengganggu mereka. Selain itu pula, ia boleh memindahkan tujuan para musuh tersebut ke arah lain agar mereka terhindar dari bahaya. Dan masih banyak lagi keahlian atau kesaktian dalam kehidupan zaman dahulu dari para talenga tersebut. Dalam kehidupan mereka waktu itu, masyarakat sangat bergantung pada alam sekitar. Makanan mereka adalah dari tumbuh-tumbuhan seperti kokudang, dubu, posos bulu, kalangkap, tambiling, odong, batang lambuko, udang, katang, sogiri, daging babi hutan, burung-burung, bolon, tangkul, dan sumpol. Mereka memasak lauk pauk tanpa menggunakan garam. Mereka hanya memakai salong atau asap tebal yang terbentuk dari api yang melekat pada kayu anak para-para. Hal ini disebabkan oleh karena letak laut yang sangat jauh dari tempat mereka tinggal. Pakaian mereka belum ada. Mereka hanya menggunakan kulit kayu yang mereka kupas dan diolah menjadi kain dan baju. Kayu itu disebut bakan. Saat ini, keberadaan kayu tersebut sudah hampir tidak bisa ditemukan lagi. Karena terbatasnya kayu tersebut untuk dijadikan kain atau baju, maka anak-anak yang masih kecil, kira-kira umur 2 sampai 11 tahun, belum menggunakan pakaian. Pada waktu itu, masyarakat masih sangat sulit untuk menyalakan api, apalagi pada musim hujan. Untuk menyalakan api, mereka menggeserkan bulu atau bambu yang disebut bakokon sampai mengeluarkan bara api. Untuk menghasilkan api,
bara yang ada ditiup dengan menggunakan balung. Perlengkapan mandi yang mereka gunakan ialah daun ampas paisu, pucuk balanje, daun pinang muda sebagai sabun, sabut pinang sebagai sikat gigi, taluku napotil sebagai sampo, dan daun bedengan sebagai sisir. Perpindahan masyarakat Pakai Longan turun Kendungan. Ketika para tentara Belanda menyisir wilayah-wilayah kekuasaan mereka sampai ke pelosok-pelosok desa dan bahkan ke dalam hutan. Di dalam hutan, mereka menemukan ada orang-orang pribumi yang tinggal di dalam hutan belantara. Para prajurit kemudian meminta para tua-tua kampung atau yang disebut talenga untuk berkumpul di satu tempat. Perpindahan itu belum langsung ke daerah pantai. Bakai Longan Hubal turun ke Bitau, Tompide turun ke Talangan, Bapuyuk turun ke Tompide Akuno, Dangkalan turun ke Mondoubai, Kuleis turun ke Bangkuel, Bonua Tombos turun ke Bangkuel, Suala turun ke Sudak. Selain beberapa daerah tersebut, ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang turun ke Salakan, Mansamat, Tinangkung, dan Lesan. Tempat-tempat ini sudah terlebih dahulu ditinggali oleh orang lain.
Kelompok-kelompok ini sudah diturunkan sebelumnya di daerah pantai seperti Tonuson, Tobungku, Pelei, dan desa-desa lainnya. Pada waktu itu, mereka belum mengenal agama. Mereka masih mengikuti tata cara atau ritual keagamaan yang mereka satukan kepada tokoh adat mereka. Selang beberapa lamanya mereka tinggal di tempat-tempat tersebut, mereka diminta kembali untuk turun ke daerah pantai agar mereka tinggal berdekatan dengan desa-desa yang sudah dihuni terlebih dahulu. Ada beberapa kelompok yang sudah terbiasa ke pantai untuk mengambil air laut dan dijadikan garam. Mereka juga ke pantai untuk menangkap ikan seperti bapidak, batu bele, sabat. Mereka membuat rumah persinggahan di Bonua Dito untuk beristirahat. Mereka juga bermalam di sana sebelum mencari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Pada akhirnya, pemerintah Belanda semakin memperkuat perintah untuk setiap kelompok yang masih berada di daerah hutan untuk berkumpul di satu tempat.
dan kelompok-kelompok itu pada akhirnya turun kendungan. Setibanya di Ndungan, mereka diberi pembagian pakaian atau baju balaco, kain kopi, dan lain-lain dari para penjajah. Setelah mereka semuanya sudah turun ke daerah pantai, kurang lebih tahun 1907, mereka pun disatukan dengan desa Kebungku. Mereka menjadi subdesa Ndungan. Pada waktu itu, yang diangkat sebagai kepala dusun ialah Paitua Sebel. Sebagai masyarakat desa Tobungku, mereka pun mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan Islam. Sejarah masuknya umat Katolik di Nulion. Kurang lebih 14 tahun Tolobindu Koboine Susuno, mereka sebagai subdesa Tobungku, terjadilah kesalahpahaman antara masyarakat Tobungku dan Ndungan. Kesalahpahaman ini terjadi karena masyarakat Tobungku menyebut fitrah orang-orang Ndungan itu haram. Mengapa demikian? Konon, katanya orang-orang Ndungan mempunyai anjing yang dipakai untuk berburu. Waktu itu masih banyak binatang hutan, termasuk babi-babi hutan yang sangat mengganggu. Babi-babi hutan itu seringkali merusak tanaman dalam kebun mereka. Mereka dituduh memberikan fitrah dari uang hasil berjualan daging babi hutan. Oleh sebab itu, dulang fitrah dari Paitua Sebel hanya diletakkan di luar teras. Sang kepala dusun Paitua Sebel
kecewa dan tidak bisa menerima tindakan ini. Untuk kenyamanan masyarakat yang dipimpinnya, ia mengadakan rapat untuk penentuan langkah yang akan diambil selanjutnya. Hasil dari rapat itu memutuskan bahwa mereka akan berpindah agama. Kemudian mereka pergi menghadap kepada Guru Toliu, seorang yang berada di desa Kanali dan menjabat sebagai kepala sekolah rakyat di Kanali. Tujuan menghadap Guru Toliu ialah menyampaikan maksud untuk berpindah agama Katolik. Sesudah pertemuan dan pembicaraan di Kanali, Guru Toliu segera menghadap kepada Pastor HKPL MSC sebagai pastor paroki di Sambiu. Pastor HKPL MSC kemudian melaporkan kejadian itu kepada Tutu, sebutan untuk Raja Banggai. Menanggapi laporan dari pastor, Tutu mengundang pengurus masjid, pemerintah desa Basalo Bebelai, dan tokoh-tokoh subdesa Dungan, yaitu Paitua Sebel, Tawa Bunga Dali, dan Tawa Dahlia. Dalam pertemuan itu, pemerintah dan imam masjid Tobungku meminta maaf kepada masyarakat Dungan. Mereka saling berdamai satu sama lain disaksikan oleh Pastor HKPL MSC. Meskipun sudah didamaikan, Paitua Sebel tetap berisi keras untuk pindah ke agama Katolik. Tutu menyetujui permintaan dan usulan mereka, dan mereka kembali ke Dungan dengan penuh sukacita. Sesampainya di Dungan, mereka langsung mengadakan rapat. Diundanglah seluruh masyarakat untuk membicarakan hasil pertemuan dengan Raja Banggai. Masyarakat pun senang karena Raja menyetujui usulan untuk berpisah dengan desa Tobungku. Tetapi Pastor HKPL MSC belum langsung menerima mereka. Pastor meminta mereka untuk kembali ke Dungan dan pastor akan menyusul kemudian. Pastor datang ke Tobungku dan juga dusun Dungan untuk mempertemukan
kedua desa tersebut. Disinilah awal iman Katolik tumbuh, sekitar tahun 1907. Lalu, Pastor Kapel meminta agar umat mendirikan satu bangunan gereja darurat yang kelak dipakai untuk pembinaan dan persiapan baptisan. Pastor melihat calon umat Katolik Dungan sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi anggota gereja Katolik, sehingga direncanakanlah waktu pembaptisan. Paitua Sebel meminta supaya pembaptisan dilakukan bukan di Dungan, melainkan di tempat lain yang tepat dan lebih baik, sekaligus rencana untuk pindah desa. Mereka sepakat dan kembali ke daerah pegunungan. Mereka naik ke wilayah Kombili, Batu Bulusan, Bitaun, Talakan, Tompide Akuno. Mereka tetap mengikuti orang-orang yang dituakan. Pastor Kapel meminta mereka yang terpisah-pisah tempat tinggal untuk membuat satu tempat pertemuan. Karena lokasi Kombili berdekatan dengan tempat tinggal Paitua Sebel, maka pastor meminta mereka untuk membuat gereja darurat yang kedua di daerah itu. Dalam kunjungan Pastor Kapel ke Kombili, ia ditemani oleh Guru Toliu dan Bapak Adias. Setelah pastor melihat bahwa persiapan atau pembinaan untuk menerima sakramen baptis sudah matang, maka pastor dan umat sepakat untuk segera melaksanakan penerimaan sakramen baptis. Pelaksanaan baptisan terjadi pada tanggal 17 Maret 1924 di daerah Kombili oleh Pastor HKPL MSC dan Wali Baptis, yaitu Guru Toli dan Bapak Adias. Pada waktu itulah Paitua Sebel setelah dibaptis namanya menjadi Petrus Bauta.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hedwig Siukon, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lambertus Kadoa, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laura Pengadali, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aloysius Sabaa, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adani Sakiba, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datus Anam Patiama, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ursula Sina, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Priscilla Bungalisa, aku membaptis engkau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. William Sebel, aku membaptis engkau
demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuran baptisan ini diisi dengan tarian Batuwongi dan juga tari-tarian lainnya selama 3 hari 3 malam. Iya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk drama Kosal pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat adik-adik siswa-siswa SD Katolik 1, SD Katolik 2, dan siswa-siswi SMP Negeri 2 Totikum Selatan.